Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin amin Allahumma amin. Teman-teman, Bapak Ibu rahmati Allah, lagi bersyukur kita pada pagi hari ini Allah masih karuniakan kesempatan untuk duduk dan mendengarkan majelis ilmu. Karena ciri-ciri kebangkrutan seseorang, ciri-ciri kerugian yang dialami seseorang adalah ketika waktunya terus berlalu tapi tak bertambah kepahaman ilmu. Nah, salah satu indikasi orang itu merugi dalam hidupnya, waktu yang dilewati terus nambah, waktu yang diberikan terus terlewati, tapi tak bertambahnya kepahaman ilmu. Hingga hari ini yang dilewati tak ada yang berubah dengan hari kemarin. Tak ada karya yang tampak, tak ada hasil yang berbeda, tak ada kontribusi. Padahal kemarin kita sudah belajar orang-orang yang meningkat kualitas kapasitas hidupnya adalah mereka yang Allah karuniakan memiliki kontribusi dalam hidupnya. Mereka yang Allah takdirkan bertambah level kehidupannya, kawan-kawan. Nah, maka sekali lagi kita lihat ke dalam, apalagi kalau kita bangun pagi hari ini tanpa perencanaan, tanpa tahu kita mau mengerjakan apa dalam kehidupan ini. Nah, berarti itu salah satunya. Lalu saya mundur lagi, ya kan? Kok tidak bertambah kepahaman ilmu ya? Kok orang itu sudah berkali-kali kemarin tuh dalam perenungan sederhana saya memang tak cukup. Ada yang kemarin saya cerita, saya pergi ke luar negeri, ya kan, berjumpa anak ini di pondok berprestasi gitu ya, berprestasi di kampusnya juga berprestasi secara akademis. Tapi balik-balik lagi, yang jauh lebih mahal itu adalah bukan hanya prestasi akademis, tapi prestasi dalam kehidupan, dalam praktek kehidupan itu jauh lebih penting. Apa yang terjadi? Nah, justru akhirnya saya sedang melihat, sedang timbul kehati-hatian tentang gimana nanti anak saya Mandira, terus anak-anak kami yang lain di Kutab. Ini anak juara 1 di pondoknya, ini anak pintar, ngerti secara kepahaman Quran. Cuman kan pas ada temannya telepon lagi, teman, jadi dia berdua nih. Ini anak-anak hebat, secara prestasi, punya prestasi di pondok bagus, di kampusnya bagus, kampus pondoknya, sekarang lagi S2 di luar negeri, di negara Islam. Yang satu telepon, Kiai izin saya nih mau nikah, bla bla sebagainya, mohon saran. Saya jelaskan tetap. Si Anu apa kabar? Saya bilang, itulah Kiai, dia nih lagi bucin-bucinnya. Coba Kiai lihat nih akunnya. Nggak ada, akunnya bagus sana ini nih. Dikirimnya lah akun satu lagi. Ah, ini akunnya sama ceweknya nih Kiai. Langsung astagfirullahaladzim, fotonya jalan, peloan gitu-gitu ya. Jadi akhirnya dalam kesadaran saya, apa yang didapatkan selama mondok kemarin ya? Kemana ayat wala taqrabu zina bagi dia? Bagi di luar negeri. Dan ceweknya cewek orang luar negeri pula. Adalah, ya kan, potensi masuk jebakan Batman itu besar sekali. Nah, maka sekali lagi yang mahal itu kan dua. Jadi gini, yang paling mahal itu adalah ketika seseorang bertambahnya kepahaman ilmu dan itu berubah jadi hikmah. Oke, Al-Baqarah 269. Yang paling bodoh, ya kan, hari-hari tak bertambah ilmunya, tak bertambah hikmahnya. Jalan gitu ya dia dengan hari-hari. Ada yang tahu ilmu tapi tak dapat hikmah. Nah, nomor 1,
Ya kan, ini kan tangganya nih, biar kawan-kawan. Yang satu, bertambah ilmu, bertambah hikmah. Coba ulangi. Bertambah ilmu. Nah, jadi kita ya, itu yang mahal. Satu, yang paling mahal itu, yang paling atas, bertambah ilmu, bertambah hikmah. Ada yang kedua, cuman bertambah ilmu, tak bertambah hikmah. Kayak tadi tuh, tak bertambah hikmah. Nah, harus kawan-kawan pahami, ilmunya dapat, dia pelajar, kan dia pondok, lulus, dapat nilai bagus. Tapi tak melekat, wala taqrabu zina. Dia lulus sih S2 tafsir Quran, tapi tak paham tentang riba. Masih jangan ngeriba, gitu loh kawan-kawan. Nah, dan yang jauh lebih sedih lagi adalah tak bertambah ilmu, tak bertambah hikmah. Inilah dia dua golongan yang bertambah hikmah. Karena Allah sudah bilang, tidak ada yang kuciptakan di muka bumi ini sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Berarti dari antum bangun sampai tidur lagi, dari antum kerja, berangkat, meeting, itu harus ada hikmah yang melekat. Yang itu harus ada hubungannya dengan apa yang Tuhan kita inginkan. Sekian detik itu. Seperti yang kalau antum baca tulisan saya, Allah, ini bukan dunia saya ini udah nggak nyaman nonton, tapi dalam rangka ingin menemankan istri, yaitu masalah tentang prinsip ya, tidak ada yang salah sebenarnya, tidak ada juga bicara halal haram, tapi masalah prinsip saja. Tapi pasti ada hikmah aku datang ke sini nih. Oke, ternyata Allah izinkan, perkenankan untuk ngasih sesuatu kepada uh, erosanya waktu itu. Nah, maka orang-orang, saya melihat orang-orang yang bertumbuh lompatan hidupnya hari ini, orang-orang yang hari ini naik level, pasti dia kecenderungannya, dia punya ilmu yang bertambah dan memiliki kepekaan hikmah. Nah, itu yang paling penting kawan-kawan. Oke. Nah, saya mundur. Lalu sekarang diskusi sama Bang Kiki. Ustaz, Bang, kata dia, apalah budak-budak nih begini, masih tidak paham lagi ya. Ya gimana mau paham Ki? Waktu kajian subuh tidur. Lalu sehingga memang ada beberapa orang yang tidak diizinkan Allah. Jadi tak bertambah ilmu, tak bertambah hikmah ini adalah peristiwa yang memang Allah izinkan ilmu tak mau melekat pada dirinya gitu loh kawan-kawan. Kawan-kawan buka di surah. Nah, Al-Baqarah ke-88. Ada memang. Jadi orang ini dan dengan PD-nya mengatakan, coba buka Al-Baqarah ayat ke-88. Wa qalu qulubuna ghulf. Dan mereka bilang, hati kami ini tertutup dah. Jadi ini nih ceritanya adalah kan gini, dari ayat 87-nya ya. Dan sungguh kami telah memberikan kitab kepada Musa. Kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dengan dia Rohul Kudus, yaitu Jibril. Terus mengapa setiap rasul datang kepadamu memberikan sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri? Lalu sebagian kamu mendustakan, dan sebagian lagi kamu bunuh. Nah, ini asbabun nuzulnya adalah lebih tepatnya Allah kirimkan orang-orang membawa kebenaran kepada orang-orang yang sudah pintar. Kata-kata ruh nih, kata-kata ruh tertutup. Nah, itu kalau boleh dibedah artinya wadah, dan dia merasa wadah dia sudah berilmu. Sehingga dikasih arahan, dikasih perintah, tetap dengan cara berpikir dia kayak gitu kan. Dikasih instruksi A, jawabannya B. Nah, bahkan dengan sombong mengatakan, "Dah, hati kami itu kami tidak mau dengarkan." Dan inilah awal kebodohan. Awal manusia tidak bertumbuh. Tapi kata Allah,
Bukan tak, bukan hatiku tertutup. Kepedean kau mengatakan hatiku tertutup. Allah mengatakan, aku yang melaknat kalian. Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka beriman. Jadi memang ada tipe orang yang ditakdirkan Allah untuk tidak dapat ilmu, kawan-kawan. Banyak nih. Nah, ada orang-orang yang ditakdirkan Allah untuk tak bertambah keilmuannya. Ya. Nah, itu yang eh, jadi jangan-jangan kita tuh tidur, kita tak kita tak semangat mendengarkan. Jadi balik lagi, jangan berharap tentang perubahan hidup, tentang kualitas hidup. Kalau hal yang paling kecil saja kita tak bisa taklukkan. Apa hal yang paling kecil tadi? Ilmu. Kira-kira yang benar jalan dulu ke petunjuk dulu. Petunjuk dulu baru orang itu bisa berjalan, betul? Lantas bagaimana orang bisa berjalan kalau petunjuknya tidak ada? Betul nggak? Kalaupun dia berjalan, potensi tersesat nggak kira-kira? Nah, nah, sekarang abis itu dengan PD-nya, dengan semangatnya mengatakan, ya kan saya ini kayak tidak cocok di tempat ini, saya tidak cocok di pekerjaan ini. Bukan tidak cocok, tidak dapat petunjuknya, tidak tahu directionnya. Dia tidak tahu harus berkarya, berbuat dari bidang dan lini yang mana. Begitu cara berpikir, kawan-kawan. Oke, nah maka apa yang harus dibetulkan dan bicara ayat yang tertutup. Jadi bicara ayat yang tertutup ini adalah hati yang tertutup ini kan orang tuh tidak bertumbuh bukan karena ilmunya tak ada, bukan karena hikmahnya tak ada, tapi karena kata Allah, aku melaknat karena keingkaran mereka. Bisa jadi, nah maka belajar dari tadi tuh yang anak-anak yang saya bilang anak pondok, anak kampus, yang akhir keluar negeri dan sebagainya. Belajar dari pelajaran ini, teman-teman, Allah tak kasih petunjuk, balik lagi. Pasti ada maksiat yang lain yang kita kerjakan. Sehingga kita tuh tak bersemangat dengan ilmu. Kan gitu. Kalau logika gini, ketika seseorang tuh lagi di puncak ketaatan dan ketakwaannya, maka yang akan datang membersamainya para malaikat-malaikat Allah. Sebagaimana surah Al-Fusilat yang sudah kita pelajari. Ya kan? Surah Al-Fusilat, ayat apa? Jadi ayat ke-30. Kalau seseorang itu lagi semangat, lagi taat di puncak taatnya, maka yang didatangkan Allah adalah malaikat. Maka malaikat tuh baik baik ke atau tidak baik, kawan-kawan? Baik. Kan coba lihat orang-orang yang beriman berkata Tuhan kami Allah, kemudian mereka meneguhkan keduduk pendiriannya, maka malaikat-malaikat akan turun. Berarti kalau orang itu tidak beriman dan tidak meneguhkan pendirian akan keimanannya, maka yang terjadi ayat yang lain yang bekerja, yaitu di surah 19 ayat ke-83. Setan-setan diutus oleh Allah kepada orang kafir. Taat dikirim malaikat, maksiat dikirim setan. Ya, kira-kira kalau setan yang dikirim sama Allah, ya kan? Kalau setan, kan coba lihat, tidakkah engkau lihat bahwa sesungguhnya kami lah, kita kalian baru tahu kata Allah, kami yang mengutus setan-setan kepada orang kafir untuk membuat mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Ngeri kan? Jadi kalau ada setan yang datang, ini setannya dikirim. Dan yang ngirim Allah. Kira-kira kalau Allah yang ngirim, teman-teman, siapa gak yang bisa melepaskannya? Allah lah. Nah,
Apa yang terjadi ketika kalau malaikat turun yang dapat rahmat, bawa kebaikan, bawa rezeki, bawa hikmah, maka kalau setan yang turun, yang dibawa adalah kemungkaran, rayuan untuk bikin kejahatan. Beberapa hari saya lihat di Facebook, tak berhenti-berhenti yang cerita pacar bunuh ceweknya, pacar bunuh ceweknya. Tak gampang sekali nyawa tuh sekarang. Ada yang terbaru tuh, padahal bapak gara-gara diputuskan tak mau, akhirnya dibunuh sama cowoknya, dibekap. Padahal dianya yang pacarnya ini teman bapaknya markir, kawan nongkrong. Sesederhana itu ngebunuh gitu loh kawan-kawannya. Maka ya Allah, tadilah akhirnya minta maaf, penyesalan. Kenapa? Karena setan yang diturunkan Allah. Dan salah satu yang tampak dari cara gimana cara indikator melihat setan diturunkan Allah? Menolaknya kita untuk mendapatkan ilmu. Sehingga akhirnya tidak masuk kebenaran dalam diri kita. Nah, maka coba lihat. Nah, jangan jauh-jauh. Tidak perlu jauh-jauh sampai nanti kita berhasil membunuh seseorang. Oh iya, kok kesetanannya kayak gitu. Ya kan? Kalau jauh mikir, lihat ya subuh ini. Semangat dah antum dengan ilmu nih. Mau dengarkan enggak? Mau nyatat enggak? Mau berpikir enggak? Mau masukkan ke dalam hati enggak? Itu cara ngelihatnya. Nah, coba tengok. Nah, yang serius, natap, catat, ya kan? Semangat, duduk tegap, berarti dia sedang betul-betul siap-siap. Ibaratkan kayak gini, ya Allah mana? Ibaratkan Allah mau turunkan rezeki, kita sedang tidak posisi kuda-kudanya. Gimana? Ambil nih ya, sambut ya rezeki. Oke, 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 sambut kayak gitu loh. Tapi ketika kita tidak sedang dalam keadaan siap, bagaimana rezeki itu mau nempel? Tidak serius nih, ya Allah, malaikat lapor. Ah, ya kan? Begitu rumusnya teman-teman. Jadi jangan jauh-jauh dulu. Jangan jangan ngukur nanti ketika kita berhasil ngeriba, jangan diukur dari berhasil nanti ketika kita bunuh orang, berhasil daripada curi, ngerampok. Lihat dari hal yang sepele, iya kan? Karena orang yang akhirnya dibelokkan ke kiri ashabu simal, karena memang tak hatinya betul-betul itu tetap sama Allah. Dan kenapa sih Allah buat demikian pertanyaannya? Apalagi kira-kira? Kok Allah kirim setan sih? Kok Allah biarkan dia bermaksiat sih? Apalagi kira-kira? Hah? Karena dia karena keingkaran dia dalam aturan. Tidak taat. Ya. Menolak ilmu. Menolak ilmu. Karena untuk Tidak menguji pelajaran. Nah. Oke. Karena Allah punya janji kepada neraka. Telah. Allah punya janji tidak dengan neraka? Punya. Surah berapa ayat berapa? Nah, surah 7 ayat. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapakah itu? Mereka yang punya hati tapi tak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Allah punya janji loh dengan neraka. Allah komitmen. Surga neraka kita siap-siap ya. Ridwan Malik kita siap-siap ya. Begitu deh. Bahkan neraka sempat bertanya, mana lagi ini penghuni neraka? Kurang ke? Setiap orang lemparkan ke neraka, makhluk lemparkan, meledak neraka tuh. Nah, ciri-cirinya pertama, orang yang ditempatkan neraka punya hati, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Cuman, coba. Ingat. Yang satu aja dulu, yang paling simpel. Siapa mereka yang menjadi penghuni neraka punya hati, tidak memahami ayat-ayat Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita betul-betul meluangkan waktu? Sudahkah kita sungguh-sungguh untuk duduk, berpikir, merenung untuk memahami ayat-ayat Allah? Coba jujur kira-kira. Udah belum? Kalaupun ada, paling cuma membaca. Kalaupun ada, cuma badannya aja duduk di majelis. Tapi sebagian besar justru tak ada sama sekali. Kalaupun ada, tadi itu badannya
duduk, tapi telinganya tertutup, telinganya tersumbat. Ya, tunjukkan. Ntar, kita lihat. Telinganya tersumbat memang. Ini dia. Al-An'am ayat 25. Dan di antara mereka ada yang mendengar bacaanmu. Tapi kami, kata Allah, telah menjadikan hati mereka tertutup. Ini level tengah-tengah itu. Dia dengarkan. Ya sih. Tapi hati tertutup. Hati tidak merasakan dan tidak memikir. Hatinya tertutup sehingga mereka tak bisa paham. Teriak-teriak dah. Ustadznya, gurunya bicara tentang riba. Jangan dekati zina. Jangan bergaya. Tetapi kata Allah, kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tak mampu memahaminya dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka lihat kebenarannya, ya kan, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Iya ya, Bang Kiki itu Riado kemarin alhamdulillah kasih sembuh Agnia. Bunda Mira, Riado dan sebagainya. Tahu sih, iya sih. Tapi itu kan Bang Kiki, itu kan Kak Mira. Nah, itu kan Ustadz Aldo. Nah, gitu aja paling bahasanya. Nah, ini mengerikan. Jadi ada nggak yang membacakan? Di antara mereka ada yang mendengarkan. Berarti mereka duduk dengarkan nggak? Tetapi masuk nggak ke hatinya? Kira-kira itu siapa? Berpotensi di kita nggak? Ini yang sedang dibicarakan orang di luar, yang sedang di pasar, yang sedang jogging, yang sedang jalan-jalan, atau orang yang sedang duduk dengarkan majelis Quran? Dengarkan. Berarti kita tetap berpotensi. Seperti yang disebutkan di surat 7 ayat 179 enggak tadi? Nah, kenapa? Karena ada maksiat kemarin. Karena ada fokus yang berbeda. Nah, sekarang kan seperti ini. Saya ketika misalkan kawan-kawan semua, teman-teman, ya kan, ada perlombaan. Barang siapa yang jalan kaki dari Musola Mutiara Villa Sepakat ini sampai ke mana Supadio, ya kan, jam 9 nanti, jam 8 nanti, ini kan jam 6. Jarang siapa bisa sampai jalan kaki ke sana sampai jam 8 nanti, semuanya dapat hadiah umroh. Dah, kira-kira kalau ada pernyataan begitu, antum berlari ya sampai sana. Ada alasan hujan enggak? Iya, enggak ada kan? Ada alasan enggak? Letih, pegal kaki. Ada alasan jauh enggak? Hah? Ada alasan, Ustaz belum makan kan Enggak, Ustaz. Ustaz. Enggak. Karena apa? Enggak. Karena tahu ada hadiahnya umroh. Nah, itulah bukti iman. Artinya, kalau pernah ada hadiah umroh, begitu Risti keluar Paris tua, Kak, ada nasi kuning gratis, Kak. Singgah nggak kira-kira? Nggak ada kan? Nasi Golkar nggak? Oh, agak bagus ini. Dia sudah memperhitungkan pakai Google Map. Kalau aku jalan dengan lari ini, kurang lebih sejam. Bisa makan lah sejam. Lupa kekenyangan habis itu. Udah kayak perut. Ah, kalah lah deh. Ah. Jalan lagi keluar Ayani 2 sana, ada cewek cantik. Mampir lah ente Islandi. Ah, bang, mana bang? Iya kena. Kan? Atau ceweknya tidak cantik sih, agak cantik lah. Tapi dia, bang tolong adik bang. Dia, motor adik bocor bang. Udah seorang laku lari. Nah, begitulah ciri-ciri orang fokus. Saya bisa menganalogikan, akhirnya kenapa misalkan orang tanya, kenapa saya tak ada lagi nafsu, keinginan, ini, itu. Karena saya tahu benar, yang mau saya kejar ini surga, tak sempat dan oleh kiri, oleh kanan. Itulah bukti iman kawan-kawan. Jangan sampai, jangan-jangan kita ini belum menentukan target surga. Maka sering meleng kiri, meleng kanan, dan tidak sungguh-sungguh untuk mendownload informasi-informasi tentang surga. Katanya ingin masuk surga, tapi tidak sungguh-sungguh mendownload. Loh, download lah. Yang kita hari-hari ceritakan nih, tiap subuh nih, ini cerita tentang kebun binatang kah, cerita tentang pasar, ke buah kah, tentang surga kira-kira.
Berarti Surga. kalau serius masuk surga, serius ya dengar. Antum Terus. bayangkan, misalkan contoh, Islandi lagi PDKT dengan ahwat namanya Siti Maisaroh misalkan. Islandi sini kak, karena ada berita nih tentang si Mai. Ternyata si Mai itu apa bang. Si Mai itu ya Allah Islandi baik budaknya, terus bagus bacaan Qurannya. Lalu dia tuh sukanya tuh tak, kalau antum dapatkan ini tak susah miaranya. Dia tuh sukanya makan ikan asin ya sambudu. Antum semangat gak? Terus semangat gak dengarkan? Karena antum lagi falling in love sama si Mai gitu loh. Contoh si Mai mana suka nih? Ini kan contoh ya. Nah kayak gitu betul lah. Rajak tahu tak ini rajak asal gitu kan? Nah semangat gak dengarkan? Nah harusnya begitulah kita semangat dengarkan ayat-ayat Allah. Alhamdulillah sudah selesai bagian. Apa tadi catatan? Dapat sih, catat ya, tapi tak bekas kepala. Karena otak kanannya sedang tidak bekerja. Mulai nyambung. Ibu, waktu saya kalau setiap ada guru, ada majelis ilmu, handphone saya langsung sebalikkan, takut setan gepeng nih ganggu-ganggu. Nah, dengarkan. Ada posisi mendengarkan itulah proses mendownload. Nah, begitulah kawan-kawan. Jadi balik lagi tadi, ada 3 level orang dalam mendownload ilmu. Satu, dapat ilmu dan dapat hikmah. Yang kedua, dapat ilmu tak punya hikmah. Yang lebih parah, tak berilmu, tak berhikmah. Kenapa tak berilmu, tak berhikmah? Karena Allah tutup hatinya. Kenapa? Karena dianya punya maksiat di tempat yang lain, sehingga Allah tutup pintu hatinya yang membuat ayat-ayat itu tidak biasa saja baginya dan tidak melekat. Dan itulah yang membuat hidupnya tak berubah-berubah. Nyambung, hati beku, keras, tak berubah. Nah, ini yang harus disiasati. Nyambung? Masuk cara berpikirnya? Dan ingat tadi, Allah tempatkan neraka. Bang Haris bukakan ayat Qurannya Bang Haris tadi. Allah tempatkan neraka kepada siapa yang pertama? Punya hati tapi tidak digunakan memahami. Ayolah, duduk mah. Mustahil orang tuh kalau mau memahami ayat Al-Quran, dia tuh terbelok. Pasti orang kalau paham ayat Quran. Dan ya setan juga penuh dengan. Jadi orang tuh kalau puncak orang paham ayat Quran, pasti punya adab, punya akhlak yang jauh lebih baik. Ada juga orang yang bernafsu dengan, tanda kutip ya, bernafsu yang salah dengan Al-Quran, sehingga melupakan adab. Maka fokus dengan Quran itu levelnya iman, adab itu levelnya amal. Nah, sebenarnya bukan ini materi yang saya sampaikan lagi, tapi ini sebagai mukaddimah, bridging ya. Artinya, nah, yang mau saya sampaikan tuh gini, ilmu dan hikmah. Maka ketika antum sudah dapat ilmu dan hikmah, yang terakhir adalah pegang kuat, dan jangan pernah lepaskan orang yang dipilih sama Allah untuk memberikan antum ilmu dan hikmah. Itu pesan mau saya sampaikan sebenarnya. Bang, maka saya dengan guru-guru tetap takzim. Apa kata guru? Ikut. Kadang tuh begini, inilah karakter manusia. Ketika lagi susah, bentar ya, saya baca tulisannya tadi, bagus sekali. Ketika lagi susah, dia, ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib menyampaikan, ya kan, jika kau sedang senang, kata Ali, maka engkau akan mengingat seseorang. Itu artinya engkau cinta orang itu. Oke? Ketika antum senang, dapat hadiah, lalu dia yang terpikirkan. Berarti itu tandanya antum sedang cinta sama orang itu. Sama ibu, sama orang tua, atau sama calon. Dan jika engkau sedang susah, lalu engkau ingat seorang, artinya itu orang yang paling baik pada saat begitu lagi susah, tiba-tiba kita tuh teringat, dia nolong orang kita. Karena dia masuk dalam top of mind kita.
Maka orang tuh nak nampak berharga atau tidak bagi kehidupan kita sebelum kita dihadapkan oleh Allah pada posisi yang sulit. Nah, ketika kita sulit itulah baru ketahuan, oh inilah orang yang kubutuhkan, tempat aku berbagi cerita, tempat aku minta solusi. Tapi terkadang saat ini justru kita buta dan tidak peka. Lagi bodoh, lagi tidak tahu apa-apa, belajar. Begitu udah pintar, justru orang yang ngajari kita, malah kita bodoh-bodohkan. Dan ini banyak kejadian. Dulu dia dari posisi bermaksiat. Oke. Lalu Allah takdirkan ada seorang guru, ada seorang ya sahabat yang jadi wasilah dia berhijrah. Lupakan maksiat. Semangat dalam berhijrah, lalu akhirnya ngupgrade ilmu lagi. Nah, yang terjadi adalah tadinya nih setelah pintar, malah gurunya yang ngajarkan dia nih disalah-salahkannya. Dan itu banyak fenomenanya. Saya dapat cerita dari Ustadz Hanan. Ngaji budak-budak dulu. Ramai sekali. Begitu udah pintar, mau ngupgrade ilmu ngaji, malah Ustadz Hanan yang dibid'ah-bid'ahkan. Nah, kan pintar. Inilah membuat orang tuh disebut hikmahnya tadi. Jadi dua pesan sampaikan. Tadi antum masih malas mendapatkan. Kalau sudah dapat hikmah, jangan lupakan orang di masa lalu. Analogi paling gampang, dulu saat kita kuliah, orang yang paling kerja keras, berjuang tuh mama bapak kita. Ngirimkan kita duit waktu kita kuliah. Saat kita wisuda, yang muncul selfie, itu pacar kita. Yang dijadikan DP profil. Itulah. Waktu masih kuliah, berjuang mati-matian. Begitu udah kerja, gaji pertamanya ceweknya loh ditraktir. Itulah. Nah, maka saat sulit, istri yang ngepas tulah muka yang nemankan dia. Dah kaya, mulai cari yang bening-bening tapi KW. Fakta atau mitos? Fakta. Nah, saat sulit ditemani istri yang siap berjuang sampai begitu mudah dan penuh kelaparan. Tapi begitu udah sampai dia kaya, istri yang berjuang yang jadi sumber rezeki ini malah dilupakannya. Nah, begitulah manusia. Rasa senang terkadang membuat kita lupa dengan siapa yang dulu jadi wasilah kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan hikmah serta teman perjuangan. Nah, ini yang harus dijaga dan itu yang memang sudah disebutkan di Al-Quran di surah 10 ayat ke-12. Kemute. Oke, Allah sudah sebutkan di Al-Quran, apabila ditimpa bahaya dia doa pada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tapi setelah kami hilangkan bahaya, dia kembali seolah-olah tidak pernah berdoa, jadi sombong. Nah, Bung, paham kawan-kawan? Maka kesimpulan hari ini adalah balik lagi nyambung, kenapa orang tua apalagi tidak berubah, kenapa orang tua secara kualitas hidup tidak naik level gitu-gitu, ya flat, ya kan? Karena memang sudah tertutup hatinya, tak ada hikmah. Kenapa tak dapat hikmah? Karena yang dampingi dia bukan malaikat, tapi setan. Kenapa yang dampingi dia setan? Karena dia punya maksiat di tempat yang lain, sehingga itu jadi pintu masuk setan yang menyumbat telinganya, sehingga dia enggan untuk semangat mendapatkan nasihat. Nah, itu yang jadi bahaya. Oke, mulai paham? Maka akhirnya ketika orang itu bermaksiat, sudah tertutup hatinya, dia menganggap seolah-olah semua tindakan itu benar. Dia menganggap korupsi itu benar. Ya, ini kan namanya kita cari untung, apalah bagi-bagi proyek. Dia menganggap riba itu benar. Ya gimana gak? Kalau nggak pakai riba mana bisa kita punya rumah? Dia menganggap berzina itu benar, judi itu benar. Kenapa? Kebenaran sudah tertutup dalam hatinya. Kenapa tertutup? Karena dia memang tak pernah meluangkan waktu memahami ayat-ayat Allah. Maka jangan jauh-jauh nunggu kita bermaksiat yang disebutkan tadi. Indikator yang terdekat, sudahkah kita meluangkan waktu untuk memahami ayat-ayat Allah?
yang disebutkan tadi di surah Al-An'am tadi. Oke, di surah Al-An'am ayat 25. Nah, di antara mereka kan, ingat, ya ada yang mendengarkan bacaan, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga yang mengerikan tuh Allah yang menjadikan, sehingga mereka tak mau memahami. Hati-hati, sekali lagi, hati-hati. Mau kawan-kawan posisinya santri ke, SPA ke, ustadz ke, ustazah ke, guru ngaji ke. Sekarang saya tuh mulai lebih detail lagi, karena jebakan setan itu masuk, mengatakan mentang-mentang sudah jadi ustadz, ustazah, mentang-mentang sudah wakaf, mentang-mentang sudah punya rumah Quran, dia kita berpikir kita aman-aman saja dari serangan iblis. Tidak. Maka indikatornya adalah, sudahkah setiap hari kita meluangkan waktu untuk memahami ayat-ayat Allah ini yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kita? Kalau tidak, tadi setanlah yang akhirnya mengarahkan kita, yang endingnya ya kan kita dipakai sama Allah sebagai bahan bakar apa tadi? Neraka. Nah, itu pelajaran pertama. Nah, pelajaran kedua, ketika sudah dapat ilmu dan dapat hikmah, jangan pernah lupakan, jangan pernah tinggalkan orang yang jadi wasilah antum dapat ilmu sama hikmah. Karena itulah yang akan memberikan syafaat saling berantai nanti. Tapi ketika itu yang kita lupakan, maka yang terjadi lepaslah syafaat kita gitu loh kawan-kawan. Nyambung? Nah, sering kali itu terjadi kayak gini. Misalkan, ya kan, orang tuanya Bang Eris. Eris nih tak paham matematika. Saking sayang ibunya, dipanggillah guru matematika. Akhirnya suka dia belajar matematika gara-gara ada ibu, ada guru yang baru. Kira-kira konslet nggak otak Eris kalau bilang, alah kami nggak mau ibu yang lama, ibu tak ngerti matematika, kami ganti ibu ya kira-kira. Bapak kawin sama ibu guru matematika nih. Misalkan, konslet nggak cara berpikir kayak gitu? Nah, banyak santri yang saya lihat begitu cara berpikirnya. Begitu datangkan guru, datangkan mentor, biar antum tambah pintar. Bukan akhirnya antum cara berpikir kayak tadi. Ngerti? Nah, ya kan? Bukan hanya santri, semualah. Didatangkan akhirnya jadi bantah-bantahan. Kata ini gini, tetap yang paling tahu tuh orang tua ente. Ah, gitu loh. Itu rumusnya. Dua pesan itu yang mau saya sampaikan. Yang satu tadi cerita iman, yang kedua cerita adab. Iman atau adab, keilmuan, keimanan, dan adab inilah yang membuat orang akhirnya bertumbuh secara kualitas itu. Nah, berarti dari semua yang diceritakan ini hari ini, maka yang perlu digarisbawahi adalah minta sama Allah untuk dikasih kepahaman ilmu dan hikmah. Taruh. Apa doanya Bang ya? Al-Kahfi itu. Ya Allah, berikanlah kami hikmah. Rabbi zidni ilma. Apa-apa? Ada satu lagi yang biasa saya baca, astagfirullahaladzim. Rabbi habli hukman. Rabbi habli hukman wa al-hikmi. Nah, Rabbi, coba baca. Rabbi habli hukman. Rabbi habli hukman. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, Karuniakanlah kepada Karuniakanlah kepada kami dan masukkanlah kami dalam golongan yang baik. yang baik. yang baik. Ya kan? Dan jadi hari ini temanya ilmu dan hikmah. Dan itu sudah Allah terangkan. Tadi itu. Surah Yusuf ayat 22. Coba lihat. Nah, ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang baik. Doanya diminta, Rabbi habli hukman wal hikni bisolin. Surah berapa tuh ya? Suara 83. Asy-Syura ayat 83. Asy-Syu'ara
83. 2683. Makasih. Nah, mau bertanya, mau merendahkan hati. Nah, ini doa Nabi Ibrahim. Kira-kira kalau Nabi Ibrahim yang berdoa, artinya yang doa ini orang biasa atau luar biasa? Dan bapaknya para nabi pun. Terus sampai doanya dimasukkan ke Quran, penting nggak doanya? Penting. Nah, catat. Penting. Sekali lagi baca. Rabbi habli hukman. Oke. Allah karuniakanlah aku ilmu dan hikmah. Allah karuniakanlah aku ilmu dan hikmah. Wa alhiqni bisolihin. Wa alhiqni bis-sholihin. Dan masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang soleh. Masukkan ke dalam orang-orang yang soleh. Silakan. Jadi mulai paham nggak betapa doa ini jadi penting gitu loh. Mau. Nah, tambahkan dalam menu doanya hari-hari. Maka sekali lagi doa yang terbaik adalah doa yang sudah terbukti dan Allah sematkan di Al-Quran. Begitulah dia. Hikmah ini bahasa Indonesia ya. Maklum lah kalau bahasa Indonesia kan tidak relevan. Kalau bahasa Arabnya hikmah tuh. Hikmah. Nah, hikmah tadi itu jadi bukan hanya paham, hatinya nyambung dan bisa terrealisasi dalam bentuk tindakan. Begitulah dia. Oke, sekali lagi terakhir 1 2 3. Rabbi habli hukman. Rabbi habli hukman. Habli bisolihin. Al-Jabri bis-sholihin. Sambil mengucapkan, sambil pikiran dan hatinya coba satukan dengan maknanya. Coba kawan-kawan ucapkan dengan lirih, dengan pelan-pelan dalam hati, dan sambil betul-betul diminta sama Allah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, kurniakanlah aku hikmah ya Allah untuk bisa seperti itu, untuk bisa jadi orang tua. Wa menunjukkan aku orang-orang soleh. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Amin Allahumma amin. Semoga Allah kabulkan, ya kan? Allah, makasih Bang Daus, Allah kabulkan doa kita. Dan kita seperti orang yang sedang lari menuju titik fokus kita tadi. Mendapatkan tarik, kalau kita bisa nampak umroh, tarik lagi. Surga itu layak diperjuangkan buat kita kejar. Begitu kawan-kawan. Jadi PR-nya pertama, minta. Ini sebagai bentuk kita minta. Yang kedua, ya kan, lewatilah setiap hari dengan kepahaman hikmah. Cobalah mulai memikirkan ayat-ayat Allah. Nah, hanya mereka yang fokus dan dengan surga yang akhirnya mau terus mikirkan ayat-ayat Allah. Tapi mereka yang teralihkan fokusnya dengan dunia, maka mereka tak sempat untuk mikirkan ayat Allah. Kenapa? Karena surga tidak begitu menarik untuk mereka dibanding apa yang ada depan mata mereka. Seperti Bang Agil melihat nasi kuning tadi, bisa analogi kayak gitu. Nasi kuning lebih menarik timbang umroh, begitulah dia. Tapi kalau orang sampai di puncak imannya, tidak ada yang mengalihkan fokusnya. Gitulah kan. Ini tenggorokan belum beres. Bisa tidak sebenarnya saya cuti? Cutilah saya, sakit tenggorokan tidak bisa ngomong. Kebayang waktu cuti kena ambil malaikat nyawanya, cuman. Gitu kawan-kawan, saya Bunda rahmati Allah, semoga bermanfaat pagi hari ini, dapat dikerjakan, dapat dipahami yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.